Selamat datang di channel Yuda Gani Mobil. Bertemu kembali di konten pemasaran mobil. Hari ini ada unit yang akan kita pasarkan di channel ini. Ini unitnya Daihatsu Terios X Extra tahun 2015 facelift, transmisi automatic. Mobil ini milik Pak Slamet dari Bekasi. Beliaunya juga ada di rumah. Nanti kita akan wawancarai. Sekalian kita tanyakan lebih detail berapa mau dijualnya, sudah berapa lama dipakai mobilnya, alasannya kenapa mobilnya dijual. Nanti kita akan wawancarai. Jika Anda berminat dengan mobil ini, silakan simak video ini sampai habis. Seperti biasa, saya akan jelaskan kondisinya secara detail. Untuk transaksi bisa langsung ke owner mobil ini, bisa langsung kepada Pak Slamet. Ketika Anda sudah berminat dengan mobil ini, nanti kita akan share kontaknya kepada Anda. Atau Anda ingin beli transaksi dengan kami, Rekber, misalnya Anda di luar kota, luar pulau, luar Jawa, kami bisa bantu mobil ini sampai kami kirim ke rumah Anda. Jadi pembelian via kirim-kirim kami juga bisa bantu. Selain itu juga kami bisa bantu rapikan unitnya. Misalnya Anda ingin upgrade infotainment system atau mau terima dirapikan unitnya sebelum dikirim, kami juga bisa bantu. Saya akan bahas kondisi mobil ini mulai dari eksterior. Headlamp bagian kanan ini utuh, tidak ada yang pecah, hanya ada jamur, bisa hilang nanti di salon. Kemudian untuk bumper depan sudah pernah dicat ulang. Untuk pengecatan ulangnya sih baik. Fog lamp bagian kanan utuh. Grill juga kondisinya baik. Nah, untuk bagian bumper kiri memang ada lecet di bagian ini. Jadi jika ingin mulus total dicat ulang satu bumper. Tidak bisa bagian ini saja ya, nantinya belang. Jadi harus satu panel. Satu bumper hitungannya 500.000. Fog lamp bagian kiri utuh. Headlamp bagian kiri sama utuh, hanya sedikit nguning. Nanti ketika mobilnya di salon, bagian headlamp itu kepoles, bisa bening lagi. Masuknya nyalon ya. Dan untuk kap mesin, kondisi catnya baik. Saya akan ukur ketebalannya dengan alat coating thickness 69,0 mikron. Jadi masih ori cat dari kap mesin ini. Velgnya sudah diganti, velg racing 16 inci. Kondisinya baik, tidak ada pecah, tidak ada retak, layak dipakai untuk velg bagian depan kanan. Produksi ban di tahun 2022. Masa pakai ban itu 4-5 tahun, produksi di tahun 2022. Belum expired. Ketebalan di 6,51 mm. Untuk ban depan bagian kanan layak dipakai. Kampas rem bagian depan kanan tebal, layak dipakai. Kampas remnya di bagian kiri, besinya di samping kanan. Fender bagian kanan utuh, fender depan kanan paling ada jamur-jamur seperti ini ya, bisa hilang dipoles. Kemudian untuk emblem VVTi, Mikasen utuh, ketebalan cat fender depan kanan 73,1 mikron, masih ori catnya. Spion bagian kanan jamur menguning hitam, bisa hilang dipoles kecuali ada luka ya, baret tidak bisa dipoles. Jika masih nguning atau hitam bisa dipoles. Mikasen utuh. Dan untuk pilar A bagian atas rata-rata catnya masih semuanya ori, tidak ada pecah, tidak ada lecet juga, jamur bisa hilang dipoles, antena utuh. Ban belakang bagian kanan
Produksi di tahun 2015. Masih bawaan dari pabrikannya. Saya akan ukur ketebalannya. Ketebalan sih 5,94 mm. Dan fisik tidak ada retak. Tapi expired. Jadi jika ingin mengikuti prosedur ya diganti untuk ban belakang bagian kanan. Untuk merek Dunlop seperti ini, profil ban 215 65R16 harganya di 1.200.000. Ada yang merek murah, merek Hankook atau GT Radial, itu harganya di 950.000 satu ban. Bisa kami bantu juga jika ingin diganti bannya. Terima bannya diganti, bisa kami bantu. Velg rata-rata tidak ada pecah, tidak ada retak, layak dipakai. Pengereman bagian belakang tromol sudah kita cek mulai dari parking brake dan remnya. Kampas rem bagian belakang masih bagus. Fender belakang kanan, kondisi catnya baik, ketebalan catnya 82,2 mikron, masih ori. Stiker seperti ini bisa yang dilepas kemudian dipoles. Sudah ada tambahan cover handle. Pintu belakang kanan sama, kondisi catnya baik, tidak ada pecah parah. Ketebalan catnya 76,3 mikron, masih ori. Karet balon bagian pintu belakang kanan kondisinya baik, dan untuk las titik pabrikannya juga utuh. Jadi jelas mobilnya belum pernah ngeguling, belum pernah ada tabrakan keras dari samping karena utuh. Karet pintu utuh, sealer pintu utuh. Pintu bagian driver tidak ada pecah parah. Paling sedikit lecet itu di bagian sela-sela pintu ya. Ini bekas membuka pintu kena tembok. Jadi jika ingin mulus total ya dicat ulang bisa. Footstep juga bagian kanan ini kondisinya baik. Ketebalan catnya bagian pintu driver 73,1 mikron, masih ori juga sama. Dan untuk karet balon bagian pintu driver kondisinya utuh dan las titik pabrikan utuh. Jadi bagian depan kanan juga tidak ada bekas tabrakan keras dari samping, belum pernah ngeguling. Karet pintu utuh, sealer pintu utuh. Jadi jelas mobil ini bagian samping kanan tidak ada bekas tabrakan keras karena nol spet, belum pernah dicat ulang. Rata-rata catnya masih ori. Kita bisa lihat dari pilar A, pilar B, pilar C, pilar D, dan sealer pintu semuanya utuh. Dan ini untuk bagian belakang. Stop lamp bagian kanan ini utuh. Bagasi belakang ini kondisi catnya baik. Emblem semuanya utuh. Ketebalannya bagasi belakang ini 80,7 mikron, masih ori. Paling yang minta waktunya diganti karet cover ban serep. Ini saya lihat di marketplace banyak yang jual harganya 250.000. High mount stop lamp utuh. Stop lamp bagian kiri utuh. Dan untuk bumper belakang ini pernah dicat ulang. Kondisinya saat ini lecet-lecet paling di bawah ya. Reflektor utuh. Sensor mundur 2 titik utuh. Reflektor bagian kanan utuh. Dan bumper bagian belakang bagian kanan ada lecet juga. Seperti bumper depan, jika ingin dicat ulang tidak bisa bagian ini saja yang dicat, itu tidak bisa, nantinya belang. Jadi harus satu panel yang saya jelaskan tadi 500.000 jika ingin mulus ya dicat ulang. Dan inilah bagian bagasi belakangnya. Trim bagian kanan utuh, bagian kiri utuh. Ada tambahan partisi model jaring. Karpet lantainya juga masih ori. Kemudian las titik pabrikan di bagian ini juga utuh. Dan untuk rear cross member, las titik pabrikan ada. Di bagian ini jalur air ya, jadi jika kotor ya bisa dibersihkan, bisa disikat kawat nanti. Dan masih sangat presisi. Karet balonnya juga masih bagus, serta silar pintunya juga utuh. Sampai ke bawah sini
utuh. Dan untuk ban serep, cara membukanya seperti ini ya, tinggal ditarik saja. Ban serepnya produksi di tahun 2015, masih bawaan dari pabrikannya. Tapi untuk ban serep sih layak lah, meskipun expired, jarang turun ya. Ketebalan di 4,93 mm. Jadi untuk ban serep layak dipakai. Jadi jelas mobil ini bagian belakangnya tidak ada bekas tabrakan keras karena cat bagasinya saja masih ori. Kemudian sealernya utuh dan rear cross membernya utuh. Ban belakang bagian kiri produksi di tahun 2019. Ketebalannya saya akan ukur 5,27 mm. Masa pakai ban itu 4-5 tahun. Produksi di tahun 2019, masih bisa dipakai 2024 inilah. Masih bisa dipakai 1 tahun. Kemudian fisik tidak ada retak dan ketebalan masih 5 mm lebih, itu tandanya masih tebal. Jadi layak dipakai. Velg juga rata-rata tidak ada pecah, tidak ada retak. Layak dipakai. Kampas rem kanan kiri sudah kita bahas tadi, masih tebal bagian belakang. Fender belakang kiri, kondisi catnya baik. Ketebalan catnya 71,6 mikron, masih ori. Pintu bagian belakang kiri paling ada baret-baret halus itu di bagian sela-sela pintu ya. Nah ini. Jadi jika ingin mulus total ya dicat ulang karena luka. Ketebalan catnya 71,4 mikron, masih ori juga sama. Karet balon bagian pintu belakang kiri utuh. Yang seperti ini hitam bisa dipoles ya. Ini si jamur. Kemudian karet pintunya utuh, silar pintunya utuh. Pintu bagian depan kiri ada sedikit baret di bagian ini dan di selah pintu. Ketebalan catnya 74,5 mikron, masih ori. Footstep bagian kiri kondisinya baik. Karet balon bagian pintu depan kiri kondisinya baik. Kemudian untuk plas titik pabrikan di bagian pilar A kiri ini jarang dibuka ya, utuh. Plas titik pabrikannya ada. Kemudian karet pintu utuh, silar pintu utuh. Jadi jelas mobil ini bagian samping kiri juga tidak ada bekas tabrakan keras. Spion bagian kiri kondisi catnya baik, hanya ada beberapa jamur tapi bule. Jadi jika ingin mulus total ya dicat ulang. Mikasen utuh. Fender depan kiri kondisi catnya baik. Emblem VVTi Mikasen bagian kiri juga utuh. Dan untuk ketebalan catnya bagian fender depan kiri 72,9 mikron, masih ori. Ban depan bagian kiri produksi di tahun 2022. Ketebalannya dengan depan kanan sama rata, masih 6 mm lebih. Jadi mobil ini bannya depan 2022 produksinya dan belakang bagian kanan 2015. Jadi yang minta waktu yang diganti, yang expired itu 1 ban. Yang saya jelaskan tadi harganya. Jadi jika ingin diganti hanya 1 ban saja. Kami juga bisa bantu gantikan bannya jika ingin dibantu rapi-rapi dengan kami mobilnya. Kemudian velg rata-rata tidak ada pecah, tidak ada retak, layak dipakai. Dan untuk kampas rem bagian depan kiri sama, tebel. Semua kampas rem depan, belakang layak dipakai. Liner fender bagian kiri utuh. Jadi beginilah kondisi eksteriornya. Catnya rata-rata masih banyak yang ori, hanya bumper saja yang pernah dicat ulang. Kemudian untuk kondisi saat ini, yang lecet tidak bisa dipoles di bumper depan, di sela-sela pintu, bumper belakang. Saya hitung ada 4 panel
Jika ingin diperbaiki, keliling dicat ulang, di repaint agar bagus total, itu di 2 juta. Tapi di sini bagian ini bukan PR fatal. Misalnya Anda pembeli tidak masalah di body lecet, ya bisa dilewat, lumayan 2 juta. Misalnya hanya ingin dipoles. Poles itu masuknya nyalon, poles body, kemudian lampu-lampu dipoles, jamur di kaca hilang, interior bagasi belakang untuk jenis mobil MPV atau SUV 700.000. Jadi ada 2 pilihan, mau di salon atau mau di repaint, diperbaiki yang lecet-lecet, hitungannya segitu. Dan bagian ini juga bisa kami kerjakan karena di sini kami juga bisa bantu rapi-rapi. Kemudian sudah kita saksikan mulai dari pilar-pilar, kemudian cross member, sealer pintu. Mobil ini jelas tidak ada bekas tabrakan keras. Daihatsu Terios X Extra tahun 2015 ini mesinnya 1500 cc 4 silinder VVTi. Tenaganya 109 PS, torsinya 14,4 kgm. Tenaga dan torsi tersebut disalurkan ke 2 roda belakang lewat mobil ini transmisi otomatis konvensional 4 percepatan. Dan untuk konsumsi bahan bakarnya dalam kota bisa dapat di 11-12 km per liter. Dan untuk rute luar kota 13-14 km per liter. Dan ini suara mesinnya halus, standar, normal, tidak ada suara-suara kasar. Dari dalam mesin ini juga tidak ada asap keluar, tidak ada oli dan air mengumpul, dan tidak ada kerak-kerak. Jadi jelas pembakaran masih sempurna. Radiator ini juga masih menggunakan air coolant, jadi masih bagus pendinginannya. Untuk packing dan seal di bagian engine, cover valve kering. Kemudian gardan belakang kita akan lihat kering. Dan bagian depan semuanya kering. Tidak ada yang minta waktunya diganti untuk packing dan sealnya. Ini bagian cover valve. Semuanya kering. Dan bagian gardan belakang semuanya kering. Korosi juga tidak ada mobil ini di bagian bawah kolong, semuanya utuh. Kemudian karter semuanya kering. Mobil ini kilometernya 84.000. Dan untuk catatan penggantian oli berikutnya saya lihat tidak ada catatannya. Kabarnya sih baru diganti, tapi karena tidak ada catatan jadi saya sarankan untuk diganti. Oli mesin 450.000, berikut dengan filter. Hasil tes olinya di 41,3%. Menunjukkan oke, artinya tidak tekor dan olinya masih bagus. Kemudian penggerak roda belakang ada oli gardan. Karena tidak ada catatan juga jadi saya sarankan untuk diganti. Oli gardan 250.000. Dan untuk oli transmisi 650.000. Untuk oli wajib ya, beli mobil wajib ganti oli. Kecuali ada rekornya ya, ada catatannya baru tidak diganti juga tidak masalah. Ada historinya. Dan untuk minyak rem menunjukkan oke, masih bagus, tidak ada kadar air. Aki menggunakan merek GS 45 ampere 12 volt. Hasil tes akinya juga good, baterai health di 100%. Jadi untuk aki layak dipakai. Dan untuk kap mesin ini sealernya utuh. Semuanya utuh. Cross member depan, apron, lasitik pabrikan, semuanya utuh. Jadi jelas mobil ini bagian depan juga tidak ada bekas tabrakan keras karena semuanya utuh. Kunci dapat 3. Kemudian remote-nya baru, aftermarket. Remote-nya juga masih aktif. Inilah door trim bagian driver. Detailnya utuh, tidak ada yang cacat. Kaca film bagian driver. Ada beberapa yang sudah ngelupas lemnya, hampir semua. Untuk per titik kaca film itu jika ganti yang bahan biasa standar itu 100.000 dapat.
Power window-nya, autonya masih aktif. Kaca film bagian depan kiri sama, ada beberapa lem yang lupas. Di kamera mungkin kurang jelas ya, tapi jika dilihat langsung ada beberapa yang baret-baret halus juga. Power window-nya aktif, kaca film bagian belakang kiri sama, beberapa ada yang lecet juga. Power window-nya aktif, kaca film bagian bagasi belakang hampir semua, ada beberapa yang lecet. Kaca film bagian belakang kanan sama, beberapa ada yang lecet. Jadi untuk kaca film jika ingin diganti per titik yang saya jelaskan tadi 100.000 yang bahan biasa, tapi jika mau diganti full semua itu 500.000 dapat. Kemudian door trim bagian depan kiri kondisinya utuh, dan untuk plafon bagian depan ini kondisinya utuh. Seat belt utuh, sudah adjustable pengaturannya, hand grip model fix kondisinya utuh. Sun visor bagian penumpang depan kondisinya utuh, lampu kabin semuanya aktif, ada tempat kacamata, spion tengah kondisinya baik. Sun visor bagian driver sama kondisinya baik, ada card holder. Dan untuk joknya masih ori fabric, kondisinya baik, tidak ada yang cacat. Dan bagian driver juga sama, kondisinya baik, tidak ada yang cacat. Karpet lantainya juga masih ori. Mobil ini juga tidak ada bekas banjir. Besi-besi di bawah jok ini tidak ada karat. Besi-besi di atas dashboard juga sama, tidak ada yang karat. Marker pabrikan di kepala bautnya juga masih pada ada. Ini di besi di jok. Kemudian ini besi di atas dashboard. Semuanya masih baik, tidak ada karat-karat. Nah ini ya, bahkan kepala bautnya juga masih pada marker pabrikannya. Jadi jelas mobil ini tidak bekas banjir. ACC kontak sudah on, soket UBD2 sudah terpasang, dan ini hasil diagnosanya. Mobil ini tidak banyak fitur, tapi di engine dia ada sensor. Jika ada sensor yang mati atau ada problem data, di sini akan fault. Dan hasilnya pas, no fault. Jadi jelas mobil ini kelistrikannya bagus. Kilometernya 84.000. Dan ini kondisi setirnya di cover. Biasanya jika di cover itu dia di dalamnya itu habis ya. Dan ini agak habis dan botak. Kemudian untuk pedal gas dan rem ada sedikit juga yang habis. Mobil ini ada buku servisnya dan manual booknya. Tapi servisnya hanya beberapa kali saja masuk ke bengkel resmi. 2015, 2016, dan 2018. Jadi mobil ini tidak servis rekord. Kilometer 84.000 tidak rekord ya. Jadi tidak ada historinya. Jadi sulit untuk mengatakan original atau tidak. Anda juga bisa menilai sendiri. Kemudian indikator tidak ada yang dimatikan. Cek engine, tekanan oli, aki, kemudian EPS. Saya akan nyalakan mesinnya. Ketika mesin hidup, indikator cek engine, tekanan oli, aki, semuanya mati. Itu tandanya kelistrikannya normal. Dan tadi hasil diagnosanya juga pas semua, no fault. Tidak ada problem data dan tidak ada sensor yang mati. Jadi untuk kelistrikan bagus. Power steeringnya enteng. Ini saya memakai tangan kiri. Klakson aktif. Kaca depan ini, kaca filmnya masih baik. Hanya setengah ke atas ya. Dan ada baret di bagian kaca depan. Ini bekas karet wiper. Sudah sering sekali. Bisa hilang 100%, masuk ke spesialis kaca. 400.000 untuk poles kaca. Wipernya aktif, airnya hidup, ngipasnya masih detail. Untuk wiper masih bagus karetnya. Ventilasi AC bagian kanan utuh. Di sini ada laci, ada tombol fog lamp, ada indikator alarm. Dashboard tidak ada yang cacat. Kemudian ventilasi AC bagian kiri utuh. Airbag dia sudah dual, laci kondisinya baik, dan di sini ada lampu kabin sepertinya originalnya.
Jam digital aktif, head unit merek Kenwood, inputnya sudah ada USB dan aux. Marsha Timothy gitu kan? Iya, film. Tuh kan awalnya. Aktif. Lampu semuanya sudah kita cek, aktif. Lampu depan, high mount stop lamp, fog lamp. Kemudian ventilasi AC bagian tengah ini juga kondisinya baik. Di sini ada card holder, kemudian AC-nya juga dingin. Saya akan tes dengan alat termometer dan kecepatan angin dari suhu 33,2 derajat Celcius ya. Saya akan tempelkan di sini. Pengetesan AC seperti ini, mobilnya tidak jalan. RPM di 900, jika dapat di 26 derajat Celcius, termasuknya AC-nya masih dingin. Oke, sudah dapat di 26,9 derajat Celcius. Jadi jelas ya, mobil ini AC depannya dingin, AC belakang juga dingin, nanti saya akan perlihatkan. Di paling bawah sini ada asbak, ada soket lighter, ada tempat penyimpanan, dan ini tuas transmisi otomatisnya. Girati 4 speed konvensional, sudah ada shift lock untuk parkir paralel. Transmisi otomatisnya juga masih normal. Kemudian parking brake mechanical dan masih pendek. Jadi masih bagus kampas rem bagian belakang. Di sini juga ada tempat penyimpanan dan masih rapi rata-rata. Inilah door trim belakang kanan, sama detailnya utuh, tidak ada yang cacat. Door trim belakang kiri utuh. Plafon bagian baris kedua ini utuh. Lampu kabin sudah diganti, lampunya LED aktif, hand grip semuanya utuh. Ventilasi AC bagian belakang juga utuh. AC belakangnya juga dingin. Oke, langsung dapat di 26,9 derajat Celcius. Jadi AC belakang juga jelas dingin ya. Dan ini surat-suratnya. Pajak per tahunnya mobil ini 2.900.000 PKB-nya. Pajaknya hidup bulan Agustus 2024, platnya 2028. Sudah atas nama Bapak Slamet, jadi tangan kedua, faktur juga masih disimpan. Keaslian surat-surat ini sudah kita cek, nomor rangka dan mesin juga semuanya sesuai. Dan jok bagian belakang juga sama, masih ori, kondisinya baik, tidak ada yang cacat. Jok baris ketiga juga sama, kondisinya baik, tidak ada yang cacat. Trim bagian kanan utuh, bagian kiri sama utuh. Plafon bagian baris ketiga kondisinya utuh. Paling sedikit kotor saja, tapi nanti bisa hilang di salon. Untuk interiornya mobil ini rapi. Saya akan test drive. Untuk sensor mundurnya masih aktif. Transmisi otomatisnya juga kondisinya baik, langsung jalan, tidak perlu gas lagi. Tenaga masih enak. Kaki-kaki juga aman, senyap. Kanan kiri tidak ada suara. Bagian belakang juga kondisinya baik, tidak ada suara. Mobilnya masih nyaman. Untuk perpindahan otomatisnya juga baik. Jadi untuk kaki-kaki mobil ini tidak ada perbaikan. Saya sudah bersama Pak Slamet, pemilik mobilnya, dan Pak Irlan, teman beliau. Pertama yang saya tanyakan, kenapa mobilnya dijual, Pak Slamet? Karena kepingin ganti. Pengen ganti yang lebih besar dari ini. Lebih kecil aja. Lebih kecil. Biar ada sisanya gitu. Jadi beliau mau dijual, kemudian mau beli lagi yang lebih kecil. Terus mobilnya udah berapa lama ini Pak dipakai? Kurang lebih 1 tahun. 1 tahun ya. Dan mobilnya sih terawat sampai surat saja dibalik nama oleh beliau. Kemudian ya mesin kering, kaki-kaki bagus. PR-nya sebenarnya minor. Untuk mobil bekas semua PR pasti ada. Dan mobil ini masuk kategori mobil layak dibeli karena PR-nya masih di batas wajar. Kemudian tidak bekas tabrakan, tidak bekas banjir. Dan kita transparan jika memang mobilnya ada bekas tabrakan, ada bekas banjir, ya kita akan ulas yang sebenarnya. Dan mobil ini sudah kami bahas secara detail
kondisinya layak dibeli. Jadi mobilnya mau dijual berapa Pak Slamet? 134 bisa nego. 134 juta nego. Untuk pembelian silakan, mau langsung kepada Pak Slamet juga bisa. Ketika Anda sudah minat dengan mobil ini, sudah WhatsApp saya, nanti saya akan share kontak beliau. Atau Anda ingin transaksi dengan kami, rekber misalnya Anda di luar pulau, luar Jawa, ingin transaksi via online, aman 100%, kami bisa bantu kirim-kirim. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai habis. Jika Anda tertarik juga mobilnya ingin dipasarkan di channel ini, silakan Anda WhatsApp. Nanti saya akan jelaskan prosedurnya. Jika Anda ingin bertanya tentang mobil bekas atau Anda ingin pesan mobil di kami, jasa inspeksi juga kami bisa bantu. Silakan Anda WhatsApp. Dan untuk pertanyaan seputar mobil bekas, silakan Anda follow Instagram saya di situ. Anda bisa bertanya di postingan terbaru. Nanti saya akan balas di situ. Dan jika Anda tertarik dengan channel ini, silakan Anda subscribe, tekan juga loncengnya agar dapat notifikasi ketika kami upload video terbaru. Oke, sampai berjumpa di video saya selanjutnya.